Halo, kembali lagi bersama saya, Gus Dek Greenwood. Sekarang saya mau coba review hasil wiring saya. Hasil wiring beberapa bonsai ataupun bakalan bonsai saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi kalian. Dan juga saya akan coba menjawab pertanyaan kalian ataupun salah satu teman kita yang bertanya apa yang kita lakukan setelah kita mewiring. Saya rasa jawabannya mudah sekali. Oke. Kita bahas di sana sambil review biar ada backgroundnya sedikit biar lebih bagus kelihatan bonsai saya. Oke. Ada yang masih ingat dengan bahan-bahan bonsai saya ini yang kemarin saya sudah sempat wiring, dan pertumbuhannya memang ada yang subur sekali, ada yang setengah subur, ada bahkan yang mungkin kurang subur menurut saya, dan itu faktornya banyak sekali menurut saya, dan bahkan saya tidak tahu faktor yang mana yang mempengaruhi. Jadi coba sekarang kita bahas bersama-sama sebenarnya yang kurang subur itu penyebabnya apa, dan yang subur itu apa juga penyebab dari yang subur itu. Oke, yang pertama ini adalah aki-aki saya yang sempat saya wiring juga, dan sudah sempat juga saya potong-potong sedikit cabangnya, dan saya sudah menambahkan kalau tidak salah 2 cabang yang baru yang saya wiring. Nah, ini sama yang ini, dan ini saya biarkan los dulu biar ya lebih besar sedikit cabangnya, baru nanti saya potong. Ini adalah aki-aki lokal, ini cabang giveaway. Kemudian ada lagi Arabica, dan kebanyakan serut. Dan yang subur itu yang saya maksud adalah bahan bonsai serut yang memang saya baru wiring pertama kali, dan sekarang sudah lumayan rimbun, tapi percabangannya belum terlalu panjang. Jadi sekarang saya mungkin akan mengurangi sedikit cabang-cabang yang memang tidak saya pakai. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada teman kita yang bertanya setelah wiring apa yang harus kita lakukan. Mungkin maksud teman kita itu menurut saya, setelah proses wiring apa yang akan terjadi pada bonsai, dan untuk berikutnya apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu maksudnya ya. Apa kamu nonton? Kalau nonton mungkin itu maksud kamu ataupun kalian. Sekarang mungkin saya akan coba memberikan sedikit jawaban tentang apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya setelah wiring ya kita menunggu cabang baru yang tumbuh, khusus untuk bakalan bonsai yang memang masih baru awal-awal mewiring. Kalau untuk bahan bonsai yang memang sudah lumayan enak dipandang, kan otomatis sudah banyak cabang. Cabang utamanya mungkin sudah bagus sekali, sudah besar, sudah seimbang dengan batang utama. Jadi kita menunggu cabang baru juga. Setelah ada cabang, anak cabang, kemudian cucu ranting, dan selanjutnya itu yang kita tunggu. Dan satu lagi, kita juga menunggu percabangan yang mungkin kita butuhkan pada bahan bonsai itu namun belum tumbuh, jadi kita tunggu yang itu. Ngerti maksud saya kan? Oke, untuk lebih jelas saya langsung praktekkan saja. Ini yang biasanya saya lakukan setelah mewiring, dan kebetulan ini adalah kewiringan pertama pada serut yang ini. Nah, ini yang sering saya lakukan yaitu membersihkan tunas-tunas yang memang tidak kita pakai, baik itu di bagian bawah ataupun di bagian tengah dan di bagian percabangan. Jadi yang tidak kita pakai bisa kita potong-potong saja. Dan khusus untuk serut ini, pohon serut ya khusus, menurut pengalaman saya, untuk perantingan percabangannya itu sangat cepat sekali dia rapat ya. Jadi untuk serut saya rasa cocok untuk kita sebagai pemula, karena kita tidak terlalu perlu memprogram ataupun pengelosan pada cabang bonsai serut ini.
tidak terlalu perlu, bukan tidak perlu ya, tidak terlalu perlu, karena dia memang biarpun dia diwiring, meskipun rantingnya masih lumayan kecil, tapi dia tidak berpengaruh terhadap proses pembesaran pada cabang dari serut. Itu pengalaman saya. Oke, setelah saya kurangi sedikit cabang-cabangnya, dan ada memang cabang kemarin yang saya belum wiring karena ukurannya masih sangat kecil, dan sekarang sudah lumayan besar ya, jadi saya wiring tadi langsung. Yang ini tepatnya. Nah, yang ini ada dua, memang saya konsep seperti ini karena ada akar yang panjang di sini, saya biarkan ada yang kecil-kecil di sini ya. Nah, kasih yang kecil-kecil satu nanti. Ini anak-anaknya. Kemudian ada juga Arabica dan yang lainnya. Saya akan juga lakukan hal yang sama. Jadi menyambung yang tadi ya, apa yang kita lakukan setelah kita mewiring bonsai, tentunya kita harus lakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu, tentunya pasti ada hal yang terjadi. Setelah ada kejadian, kita lakukan sesuatu. Seperti halnya tadi, kejadian yang terjadi pada bonsai serut ini adalah cabang yang kecil sudah mulai besar, jadi kita bisa wiring yang itu. Kemudian cabang yang sudah pernah kita wiring, otomatis seiring pertumbuhan dia akan membesar. Kawat yang kita pakai untuk mewiring pasti dia sudah mulai mencekik pada cabang bonsai, jadi kita bisa rewiring ataupun mengawat ulang. Ataupun setelah wiring dia masuk ke cabang, kita lepas dulu beberapa hari ataupun beberapa minggu biar dia menutup lukanya dulu, baru kita wiring lagi, tidak masalah. Kemudian berikutnya cabang yang baru tumbuh dan memang kita harapkan tumbuh di bagian itu, kita sisakan. Kalau memang dia masih kecil, kita tunggu lagi dia besar, baru kita wiring lagi. Nah, itulah kira-kira yang perlu kita lakukan setelah kita melakukan proses wiring, yaitu menunggu. Setelah menunggu, lakukan sesuatu yang memang harus kita lakukan. Ya, seperti contohnya tadi ya, mengiring ulang, melepas kawat, kebalik ya, melepas kawat, mengiring ulang, kemudian sampai kita tidak mengiringnya lagi. Kemudian menunggu cabangnya membesar, setelah besar menunggu anak cabang, kemudian menunggu cucu ranting dan selanjutnya. Jadi ya, kemudian untuk masalah apa tadi ya, subur dan tidak subur setelah saya mengiring tadi ya, ya sudah pasti faktor media dan mungkin juga faktor penempatan kita, penempatan di mana kita menaruh, apakah dia full sinar matahari ataupun di tempat yang lumayan teduh. Saya rasa itu juga lumayan berpengaruh. Contohnya dengan bahan kawista saya ini. Kemarin kalau teman-teman sempat nonton ya, daun-daunnya tidak terlalu banyak, tidak sesubur ini. Tapi setelah saya ganti media dan bahkan saya kurangi medianya menjadi ke pot yang lebih kecil ini, saya lihat dan saya rasa dia lebih subur. Mungkin karena saya menaruhnya kemarin di tempat yang agak teduh ya, di bawah bonsai yang besar saya taruh, karena saya takut karena dia berisi lumut, biar lumutnya bisa awet. Jadi saya tidak berani mengenakan sinar matahari secara full, dan itu menyebabkan daun-daun pada kawista ini bisa subur seperti ini. Jadi saya rasa faktor penempatan juga berpengaruh terhadap suburan. Nah, untuk yang ini daunnya agak layu ya karena sudah sore, karena karakter Arabica memang gitu ya, kalau tidak ada matahari dia buncut, sama halnya seperti asem.
Kalau yang ini saya menunggu cabang baru tapi tidak tumbuh-tumbuh dari dulu ya. Cuma cabang utama saja dari dulu. Mudah-mudahan ini cepat besar. Kalau memang dia tidak tumbuh-tumbuh lagi, saya akan potong pendek. Dan saya yakin dia pasti akan tumbuh cabang baru biar dia pecah aja di sini ya. Biar ada 2 cabang lah. Tidak seperti ini 1 cabang, jadi kerapatannya jadi berkurang ya. Jadi lama terlihat enaknya. Aduh, saya ditusuk dulu. Nah ya kita tunggu saja lagi ini untuk cabang barunya. Yang berikutnya serut. Nah ya itu serut yang lumayan subur ya. Karena medianya kemarin saya ambil. Nah ya ini saya rasa ini yang paling subur ya, serut saya yang paling subur. Dan media yang saya pakai ini adalah tanah subur dan pasir malang saja. Di mana tanah suburnya itu sudah tercampur kotoran kambing sedikit sekam. Saya lihat di sana ada kokopitnya juga sedikit. Pokoknya sedikit-sedikit ya muncul. Itulah medianya. Mungkin karena media baru ya, dia mau tumbuh bagus, terlihat ya hijau-hijau daunnya. Dan daunnya kecil-kecil sekali. Apakah ini jadi serut mikro? Saya kurang tahu sebenarnya ya. Tapi yang ini yang bertumbuh tidak terlalu besar juga. Dan hal yang kita lakukan selanjutnya sama juga seperti halnya tadi ya. Menunggu cabang-cabang yang memang kita pakai, kita tunggu panjang baru kita wiring. Nah, yang ini seperti yang saya bilang tadi, khusus serut ya. Teman-teman bisa lihat ini ya. Padahal ini cuma 1 cabang ya, tapi dia bisa rapat seperti ini. Inilah hebatnya serut menurut saya ya. Jadi kalau serut saya wiring-wiring saja meskipun ratingnya masih kecil-kecil karena dia kerapatannya cepat sekali seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman nonton kemarin pada saat saya wiring cuma ada satu cabang seperti itu, tapi sekarang kelihatannya lumayan banyak ya, lumayan rapat seperti ini. Karena 1 cabang itu tumbuh nasionalnya banyak serut khususnya ya. Dan ini lagi 1 yang memang saya sisakan kemarin, tapi belum panjang dan gede, jadi tunggu lagi setelah miring. Dan saya juga berharap kemarin tumbuh ada di sini sehingga ya lebih lebih seimbang antara kanan dan kiri. Tapi kalau tidak tumbuh tidak apa-apa. Yang ini maksud saya kurang subur ya, karena dia memang tumbuh normal, tapi dia tidak ataupun rantingnya tidak mau panjang secepat serut yang tadi. Tapi dia membesar seperti ini dan daunnya juga agak kuning-kuning seperti ini. Dan menurut saya ini penyebabnya media ya. Karena memang sudah cukup lama saya tidak ganti media dan bahkan potnya juga lumayan kecil ya. Jadi segera akan saya ganti medianya. Ini tetap ya, dari percabangan awal tidak ada cabang baru yang tumbuh. Hanya di sekitar cabang utama dia tumbuh kecil-kecil seperti ini. Jadi lumayan susah untuk merapatkan ataupun lumayan lama ya. Dan solusinya ganti media menurut saya untuk bahan yang ini. Karena memang sudah 2 kali pruning saya lakukan, tapi tetap dia seperti ini. Yang ini lagi 1 serut saya, kayaknya baru ini paling terakhir saya wiring ya, karena memang tunas-tunasnya belum terlalu banyak dan daunnya muda-muda kuning, tidak seperti yang tadi saya rasa ya, karena ini lumayan besar ya daunnya, jadi kesuburannya lebih bagus yang ini daripada yang tadi. Dan gayanya sama ya. Karena memang saya imajinasi saya kalau menemukan batang yang tinggi seperti ini, saya kasih gaya seperti ini. Kayaknya lebih cocok ya.
mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Dan yang ini kemarin saya rencana bikin yang kecil di sini. Oke, sekian saya mereview hasil wiring saya kali ini dan juga sedikit menjawab pertanyaan salah satu teman kita tentang apa yang kita lakukan setelah mewiring. Dan inilah hasil karya saya. Hasil karya bonsai rumahan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kalian pemula khususnya ya, karena kita sama-sama pemula. Saya juga pemula ya, ingat ya, saya pemula bukan senior. Kalau memang ya kemarin-kemarin ada teman-teman yang bertanya, mungkin saya jawab dengan jawaban yang kurang memuaskan bagi kalian. Menurut kalian apa maksud saya ya, mungkin jawaban saya kurang memuaskan karena memang saya menjawab sesuai pengalaman saya saja. Kalau memang saya tidak berpengalaman dan tidak tahu, saya pasti bilang saya tidak tahu ataupun belum tahu. Jadi saya harap di channel ini kita bisa saling berbagi. Oke, salam bahagia.